Udah, Kak. Oke. Nah, baik, nih pertama kita buka dulu di bagian audit program. Dibuka. Nah, di situ nomor pertama. Maaf, iklan bentar. Baik, lanjut. Nomor pertama itu untuk audit utang usaha. Sebenarnya untuk audit utang usaha sama piutang usaha itu nggak jauh beda. Pokoknya intinya tuh untuk audit piutang ataupun utang usaha itu yang paling sering itu ya sama-sama kita ngirim surat konfirmasi ke pihak ketiganya. Tapi mungkin ada beberapa treatment khusus serta penilaian atas risiko dari akun tersebut. Biasanya untuk akun utang usaha itu resikonya beda sama piutang. Karena biasanya kalau utang itu resikonya nggak terlalu tinggi. Karena kan hubungannya dengan pihak ketiga dan pihak ketiga itu kan pasti kalau misalnya punya utang nggak mungkin kan asal ngakuin. Pasti mereka kalau punya utang sama suatu perusahaan, punya piutang sama suatu perusahaan misalnya, nah perusahaan yang mengakui hutang ini nggak mungkin dong nggak nyatet, pasti nyatet. Dan biasanya pasti terjadi kayak gitu. Mungkin untuk resiko di akun utang itu biasanya untuk transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Atau biasanya dia untuk gede-gedein beban supaya dia nggak terlalu gede bayar pajaknya. Nah itu juga bisa kayak gitu. Oke, baik. Untuk yang pertama itu kita ngecocokin atau ngerekon antara subledger atau rekapan dari rincian utang dengan saldo yang ada di general ledger. Nah, ini sama-sama kayak piutang ya, di mana kita minta rekapan nama-nama dari pihak ketiga yang kita punya utang itu, terus kita bandingin saldo di rekapan itu sama yang ada di general ledger. Kayak gitu. Selanjutnya, unusual item review. Nah, unusual item review ini maksudnya apa? Jadi, ketika kita ngelihat nih subledger dari akun utang usaha ini, kita lihat tuh di situ dia punya hutang ke pihak mana aja, kemudian kita selidikin atas transaksi apa. Kan biasanya kalau untuk akun utang usaha ini transaksinya biasanya itu hubungannya dengan suatu pembelian atau suatu pengeluaran operasional. Bisa dari dia ada biaya perbaikan terus belum dibayar, itu bisa jadi utang. Terus misalnya dia beli aset atau dia misalnya bayar listrik tapi belum dibayar, misalnya itu ada di akun utang misalnya. Nah, dari rincian-rincian itu kita harus ngecek mana transaksi-transaksi yang nggak biasa atau mencurigakan. Nah, bisa jadi yang nggak biasa itu adalah ada salah satu transaksi utang yang masih outstanding dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kita selidikin PT Indonesia ini ada utang ke PTA misalnya. Nah, dia punya utang misalnya 50 juta, tapi nggak dibayar-bayar tuh sama PT Indonesia dari tahun kapan tahu, misalnya taruhlah udah 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu kita perlu selidikin lebih lanjut. Kita perlu tanya kenapa belum dibayar misalnya. Apakah ternyata PTA ini merupakan rekanan atau misalnya pemilik PTA ini pemiliknya masih sama, jadi kayak minjem sama
PT tersebut ya udah kayak minjemin ikhlas gitulah, nggak bakal ditagih. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Nah untuk yang prosedur unusual item review ini kita tujuannya itu untuk nyari transaksi-transaksi yang nggak biasa, yang kemungkinan memiliki resiko terhadap laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk account payable cut off. Nah, jadi untuk account payable cut off ini, misalnya kita untuk prosedur ini kita ngirim surat konfirmasi utang ke pihak ketiganya. Nah, sama seperti piutang, kalau misalnya surat konfirmasinya itu nggak balik, nah kita minta cut off pembayaran di subsequent event. Contoh misalnya subsequent event-nya kita ngaudit di bulan Maret 2019. Ini kan laporan audit 2000, ini kan laporan keuangan 2018. Misalnya kita ngaudit itu di bulan Maret 2019. Nah, kita minta data mutasi utang dari Januari 2019 sampai dengan Maret 2019. Nah, itu kita ngecek mana pihak-pihak ketiga yang udah bayar dan mana yang belum. Kayak gitu. Terus juga kita ngecek juga kalau misalnya dia untuk utang tuh mana yang kita akuin utang, tapi misal kita beli sesuatu nih, kita udah ngakuin utang, tapi kita sendiri belum nerima barang tersebut misalnya. Barang atau layanan atau jasa lah ibaratnya dari si pihak ketiga ini. Nah itu bisa kita selidikin di account payable cut off. Kayak gitu. Terus selanjutnya ini adalah search for unrecorded liabilities. Jadi tadi kan kita nge-cut off ya. Nah, terus kita harus ngecek juga, kita harus bisa nemuin mana utang yang belum dicatat sama si PT Indonesia atau si klien. Biasanya utang-utang yang belum dicatat ini kebanyakan sih soal accrual payable atau berhubungan sama pendapatan dibayar di muka sih biasanya. Atau bisa jadi kadang kasusnya gini, dia dapat tagihan tapi misalnya si klien ini punya kebiasaan atau SOP, dia akan mencatat itu sebagai tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, misalnya mereka udah dapat barangnya itu di periode 2018, tapi jatuh temponya di bulan selanjutnya. Yaitu misalnya udah lewat tahun, jadi di Januari 2019. Nah, itu kan sebenarnya nggak benar. Jadi dia nggak ngakuin itu sebagai utang. Nah, itu kita harus nemuin tuh transaksi-transaksi yang kayak gitu. Caranya gimana? Caranya kita juga ngecek subsequent event-nya. Transaksi-transaksi utang di bulan Januari 2019-nya atau seterusnya di periode subsequent event. Supaya kita bisa akuin nih utang-utang yang mereka belum catat. Lalu untuk selanjutnya nomor 5 ini analysis of supplier balance. Jadi kita nganalisis juga, misalnya kita punya supplier tetap nih untuk PT Indonesia, misalnya ke PTB, PTB itu adalah supplier tetapnya si PT Indonesia. Nah, biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan dagang atau perusahaan-perusahaan trading ini, mereka punya rekapan sendiri lagi. Jadi dalam laporan keuangan kan mereka punya general ledger. Lalu mereka punya sub ledger, yang dimana dari akun itu mereka punya rincian pihak-pihak mana yang ada di dalam transaksi tersebut. Nah, ada lagi yang namanya mungkin sub ledger kali ya. Jadi dari pihak-pihak itu mereka ada semacam kertas kerja atau buku besarnya lagi, buku besar pembantunya. Jadi buku besar khusus untuk pihak tersebut. Nah, itu kita harus ngecek jumlah saldonya ini sesuai nggak dengan yang ada di sub ledger-nya. Terus nyambung nggak angkanya ke general ledger, kayak gitu. Itu untuk analysis of supplier balance. Kemudian yang terakhir,
valuation of account payable. Jadi maksudnya di sini untuk valuation adalah kalau kita punya utang dengan nilai mata uang itu mata uang asing, nah kita harus ngecek valuation-nya, nilainya sesuai nggak dengan kurs tengah yang berlaku pada periode tersebut. Misalnya mereka ngakuin ada tercatatnya utang di tanggal misalnya 26 November 2018. Nah, itu mereka harus catat nilai kursnya itu sesuai dengan dengan tanggal transaksinya di 26 November. Nah, terus kan misalnya di periode laporan keuangan berakhir kan pada 31 Desember 2018 ya. Nah, mereka tuh harus nyatet juga atau melakukan penyesuaian dari nilai utang tersebut. Tadinya mereka ngakuin sesuai kurs di 26 November. Tapi pada akhir periode, kalau misalnya utang itu masih outstanding, mereka harus nyatetnya sesuai dengan akhir periode di 31 Desember 2018. Yang nantinya kalau ada selisih, itu nyambungnya ke kerugian atau keuntungan dari selisih kurs. Kayak gitu. Ini untuk prosedur-prosedur yang kita lakuin di akun utang usaha. Sebenarnya harusnya di sini sih ada prosedur konfirmasi. Jadi selain kita ngelaksanain nyocok-nyocokin agreement, misalnya unusual item, terus kita ngecek subsequent event, itu kita juga bisa kirim konfirmasi ke pihak ketiganya. Apakah benar utang yang dicatat di PT Indonesia itu benar terjadi, kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk akun utang itu, ya pasti untuk PT Indonesia sendiri pasti ngakuin biasanya. Biasanya tuh kalau untuk utang usaha itu emang miss-nya itu di yang bukan analisis, maksudnya itu di bagian yang search for unrecorded liabilities. Jadi mereka kadang suka nyatetnya itu nggak konsisten. Biasanya itu nggak sesuai dengan tanggal invoice dari pihak ketiganya. Kadang mereka nyatetnya sesuai tanggal jatuh tempo, atau kadang mereka nyatetnya ketika invoice diterima. Sebenarnya kalau sesuai PSAK, koreksi aja kalau misalnya aku salah, sesuai PSAK itu selama manfaatnya itu sudah kita terima, itu bisa kita akui sebagai utang. Kalau nggak salah kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dari teman-teman terkait audit utang usaha. Nggak ada yang mau ditanya ya? Berarti udah ngerti semua. Alhamdulillah. Untuk sheet-sheet lainnya ini sebenarnya sama kayak yang lain. Sini kita input aja, nanti sesuai sama worksheet yang kalian udah pernah kerjain. Dan di sini commission payable ini maksudnya itu, kalau nggak salah di laporan keuangan itu ada utang komisi. Jadi mereka kayak semacam bayar komisi mungkin ke tim marketing atau ke karyawan mereka. Nah itu untuk commission payable ini kita ngelaksanain itu vouching. Jadi benar nggak si perusahaan ini ada pembayaran komisi atau ada tagihan atau pembuatan dokumen tagihan komisi dari si karyawan atau perjanjian, kayak gitulah pokoknya. Jadi kita meriksa dokumen-dokumen terkait transaksi komisi ini kalau ada. Sebenarnya untuk sebenarnya untuk semua prosedur akun di laporan keuangan itu bisa dilakukan vouching. Nah, tujuan vouching ini apa? Tujuannya itu kita ngecek test of detail terkait benar nggak transaksi yang dicatat sama perusahaan itu sesuai dengan standar yang diberlakuin sama perusahaan. Terus juga dokumentasinya itu udah
dokumentasi pengendalian dokumentasinya itu udah sesuai dengan SOP dari perusahaan itu atau enggak, kayak gitu. Kemudian untuk sheet subsequent payment ini, itu kita ngecek di periode selanjutnya ini untuk utangnya udah dibayar atau belum. Itu kita ngeceknya dari pembayaran di bank sama mutasi account payable atau utang usaha di periode selanjutnya. Kemudian untuk confirmation control ini sama seperti yang di KKP piutang. Jadi kalau kita ngirim surat konfirmasi, kita harus masukin hasil dari konfirmasi itu di bagian confirmation control. Nah, ini juga sama kayak yang di akun piutang usaha ya. Jadi di sini maksudnya outstanding account payable di periode 2020 kita punya utang tuh ke pihak mana aja. Lalu umur dari piutang itu berapa. Biasanya untuk data ini kita dapat dari si klien. Jadi kliennya bisa nge-generate data outstanding payable. Ini kalau misalnya mereka punya akun utang lainnya. Nah, maksudnya utang lainnya ini biasanya untuk nama suatu akun yang ada lainnya ini biasanya karena dia punya utang atas transaksi yang nggak berhubungan dengan inti atau kegiatan utama dari perusahaannya. Contoh, misalnya ini perusahaan dagang kan. Kalau misalnya dia beli barang ke supplier untuk dijual lagi, kemudian dia belinya ngutang, itu dicatatnya kan sebagai utang usaha. Nah, tapi kalau misalnya dia ada kegiatan kayak gini, misalnya dia contoh tahu-tahu perusahaan misalnya ngadain semacam outing lah untuk karyawan-karyawannya. Nah, dari kegiatan outing itu misalnya perusahaan belum bayar nih ke misalnya ke pihak travel kayak gitu. Nah, utang tersebut nggak bisa diakuin ke utang usaha. Kenapa? Karena dia nggak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Jadi dia masuknya ke other payable. Salah satu contoh kasusnya kayak gitu. Nah, ini untuk sheet yang N7 SURL ini maksudnya kita nge-voting akun-akun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan utang. Misalnya kayak kalau ada pembayaran atas utang, terus misalnya ada pengakuan atas utang, nah itu kita nge-voting dokumen-dokumen terkait. Oke, untuk akun utang usaha ini udah selesai. Dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Udah jelas Kak, berarti? saya ingin tanya yang tadi Kak, Yang mana? tentang utang apa sih tadi, berelasi atau apa sih ya tadi ya? Ya. Oh, yang disinggung di awal. Ya itu gimana juga? Utang pihak berelasi, oke. Jadi kalau untuk utang pihak berelasi, jadi misalnya kasusnya gini, suatu perusahaan itu kan punya pemilik ya, punya semacam CEO, direktur, komisaris, dan biasanya itu juga ada misalnya perusahaan itu punya perusahaan anak atau punya perusahaan induk. Nah, dari pihak-pihak tersebut, perusahaan anak, perusahaan induk, direktur, komisaris, atau CEO lah segala macam. Nah, itu namanya disebutnya pihak berelasi dari suatu perusahaan. Nah, kadang, atau bukan kadang sih, sering sih atau banyak terjadi, dari yang aku alamin juga tuh, suatu perusahaan itu punya transaksi dengan pihak-pihak tersebut. Contoh yang sering aku temuin itu misalnya, direktur ngasih atau nanamin uang ke perusahaannya dia. Nah, terus di perusahaan tersebut dia ngakuinnya sebagai utang kepada pemegang saham.
Nah, utang ke pemegang saham itu kan namanya ini ya, namanya transaksi kepada pihak berelasi, karena si si direktur ini juga pemegang saham dan termasuk ke dalam pihak berelasi. Nah, pihak berelasi ini itu diatur di PSAK 7 kalau kalian mau baca. Itu PSAK 7 itu, koreksi ya kalau aku salah angkanya. PSAK itu ngaturnya tentang pengungkapan aja sih. Jadi di laporan keuangan, kalau misalnya perusahaan punya transaksi dengan pihak-pihak berelasi, mereka harus mengungkapin itu di catatan atas laporan keuangan. Nah, dari pertanyaan Adam tuh, pihak berelasi itu maksudnya kayak gimana? Resikonya kah? Atau Ya dari pengakuan, dari cara menghitung, sama kalau cara dari, penyajiannya. Itu apakah ada cara tersendiri atau enggak? oh, kalau secara perlakuan akuntansinya sebenarnya sama. Jadi, misalnya kalau dia punya utang ke pihak berelasi jumlahnya 1 juta, ya dicatat 1 juta. Terus prosedur auditnya apa? Mungkin ya kalau gampangnya ngirim konfirmasi, terus tadi ngelakuin vouching, terus ngecek subsequent payment, kayak gitu. Itu sama aja sebenarnya perlakuannya. Cuma mungkin perbedaannya hanya pada saat ketika membuat laporan keuangan si klien, nah si auditor ini harus menambahkan pengungkapan kayak gitu. Nah, tapi ada nih extreme case, nah seringnya itu terjadi di perusahaan-perusahaan TBK atau perusahaan-perusahaan gede yang punya anak perusahaan banyak misalnya, anak cucu atau apa segala macam perusahaannya. Nah, itu kadang seringnya itu mereka suka buat transaksi-transaksi bodong atau transaksi-transaksi fiktif, biasanya untuk ningkatin labanya mereka. Jadi mereka seakan-akan punya semacam intercompany transaction, bukan sih namanya? Aku lupa istilahnya. Jadi transaksi antar perusahaan yang masih ibaratnya masih satu lingkup lah. Nah, itu dia sengaja ada transaksi tersebut, kemudian biasanya untuk menghalau atau ibaratnya buat ngakal-ngakalin auditor, mereka dokumennya pasti lengkap. Kalau dikonfirmasi pasti balik. Nah, tapi sebenarnya transaksi itu nggak pernah terjadi, mungkin nggak ada uang masuk atau nggak ada barang yang dikirim. Nah, cara taunya gimana? Kan kita auditor kadang nggak mungkin dong ngecek, bener nggak sih barang yang transaksi yang dicatat antara perusahaan, misalnya PT Indonesia punya anak PT Indonesia A. Nah, itu bener nggak sih ada transaksi piutang terus PT Indonesia yang ngirim barang ke PT Indonesia A-nya tuh bener terjadi nggak sih? Nah, itu kan agak sulit tuh, agak tricky. Nah, itu biasanya emang satu-satunya tuh kadang kita ngecek subsequent payment, terus kita ngecek juga langsung, mungkin kita harus turun ke perusahaan anaknya misalnya, barangnya mana misalnya, barang yang dikirim dari PT Indonesia atas transaksi, misalnya atas invoice nomor sekian, pada tanggal sekian, terus rincian barangnya apa aja, itu harus, kalau mau dan ada spare waktu untuk melaksanakan prosedur mendalam kayak gitu ya, harus dilaksanain itu. Karena biasanya kayak gitu resiko. Jadi mereka sengaja ngelakuin itu supaya labanya gede, terus nyenengin pemegang saham, kayak gitu. Biar investor ngerasa, oh ini perusahaan labanya gede nih, akhirnya nyuntikin dana, kayak gitu. Ya udah jelas, Dan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanggapin, kalau misalnya jawaban aku nggak tepat, nggak apa-apa, diskusi aja. Ada lagi yang mau nanya terkait audit utang usaha? Nggak ada ya, berarti kita lanjut. Kalian buka yang advanced sales. Nah, sebenarnya
Untuk advance sales sendiri ini sebenarnya nggak jauh beda sama akun utang. Karena kan maksud advance sales di sini kan kita dapat pendapatan tapi kita belum laksanain service atau pengiriman barangnya lah. Ibaratnya kita belum melaksanain kewajiban kita untuk melayani atau memberikan barang ke pihak ketiga atau customer. Nah, itu prosedurnya sama. Contoh kayak misalnya agreement of subledger with general ledger. Jadi kita harus nyocokin antara subledger dari advance sales ini dengan GL-nya. Kemudian kita ngecek unusual item review. Jadi dari subledger-nya ini kita ngecek mana transaksi-transaksi yang nggak biasa. Misalnya ada advance sales yang gede banget itu kenapa misalnya. Terus ada advance sales yang udah lama banget nih umurnya. Misalnya dia udah terjadi, udah occur dari Januari, misalnya dari Januari 2018, tapi sampai Desember 2018 itu masih outstanding tuh, 12 bulan. Nah, itu kita perlu selidikin lebih dalam kenapa transaksi tersebut. Apa benar misalnya pihak ketiganya ini udah PO ke kita dari Januari, terus karena lain hal sebagainya kita belum ngirim barang tersebut ke pihak ketiga itu. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi kita minta keterangan atas unusual-nya ini. Contohnya aku pernah nemu kayak gini. Kalau yang unusual. Jadi si klien kita misalnya PT Indonesia ini, contoh, ngakuin utang ke pihak ketiga. Jadi dia udah ibaratnya udah PO ke purchase order ke bukan customer ya, jatuhnya vendor ya, maaf. Nah, ke vendor, vendornya ini nggak ngirim-ngirim barang, udah lama banget. Nah, ternyata ketika diselidikin, sebenarnya nggak jadi, tapi mereka belum ngakuin koreksi. Nah, itu kita harus koreksi akhirnya. Jadi kita nggak ngakuin itu sebagai suatu pembelian. Contoh kayak gitu. Untuk yang advance sales cut off, itu kita ngecek cut off antara transaksi sama kayak tadi, misalnya kita mau ngecek subsequent event, nah itu kita harus nge-cut off tanggal berapa kita mau mastiin saldonya. Nah, selanjutnya itu search for unrecorded liabilities. Nah, ini kita harus ngecek transaksi-transaksi mana yang sebenarnya harusnya dicatat sebagai advance sales atau pendapatan dibayar di muka, tapi kita belum catat atau kita belum akuin. Contoh itu kalau yang dari pengalaman aku tuh ketika ngaudit suatu universitas. Nah, biasanya di universitas itu, misal kalian bayar SPP di bulan, misal taruhlah di bulan September. Nah, SPP itu kan sebenarnya kalian bayar di muka. Misalnya taruhlah kalian bayar 4 juta. Nah, 4 juta itu kan untuk masa studi kalian dari September, taruhlah contohnya dari September sampai bulan Mei misalnya. Nah, mereka kan baru ngelaksanain servisnya itu, mereka baru bisa ngakuin servisnya itu atau ngakuin pendapatannya itu untuk periode September sampai Desember. Nah, untuk Januari tahun selanjutnya, Januari sampai Mei, kan mereka belum ngelaksanain pelayanan apa-apa ke kalian kan. Ibaratnya kepotong tahunnya. Nah, itu sisanya untuk nilai yang di bulan Januari sampai bulan Mei itu harus diakui sebagai pendapatan diterima di muka, kayak gitu. Meskipun di awal si universitas ini udah ngakuin sebagai pendapatan pada kas misalnya. Nah, itu tetap kalau di pendapatan pada kas, kas pada pendapatan. Nah, itu tetap nanti ketika harus mengakui pencatatan pendapatan dibayar di muka, berarti pendapatannya di preklas. Jadi pendapatan dibayar di muka. Jadi kita nggak accrue pendapatan dibayar di muka untuk periode yang belum terlaksana servisnya atau layanannya.
Kemudian analysis of supplier balance. Jadi ini sama kayak yang utang usaha. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi-transaksi pendapatan yang dibayar di muka ini, kita ngecek juga untuk misal ke pihak mananya itu balance-nya udah sesuai belum, atau saldonya udah sesuai belum dengan yang ada di sub ledger, kemudian udah sesuai juga nggak dengan yang ada di general ledger, kayak gitu. Sebenarnya untuk sheet-sheet yang lainnya sama dan nggak terlalu banyak untuk akun advance sales ini. Lalu untuk bagian ini maksudnya itu test of detail. Jadi kita nge-vouching atas transaksi, dokumen-dokumen transaksi yang berhubungan dengan advance sales. Kayak gitu. Jadi kita cuma ngecek dokumennya aja. Dari sampai sini untuk advance sales ada yang mau ditanya nggak? Dari yang lain teman-teman? Ada yang nggak ngerti bisa ditanya aja. Udah ngerti semua berarti ya. Berarti udah siap nih minggu depan. Bakal ada quiz. Baik, kita lanjut ke akun yang prepayment ya, yang barusan aku kirim. Sebentar ya. Kalian semua udah buka belum yang accrued? Yang kertas kerja accrued expense. Coba dibuka dulu sama teman-teman. Sudah ya. Jadi ini sebenarnya pertemuan selanjutnya untuk pertemuan di minggu depan maksudnya. Jadi untuk akun-akun prepayment sama akun accrued expense atau beban dibayar di muka. Prepayment itu berarti biaya dibayar di muka, terus atau beban dibayar di muka. Accrued expense itu berarti biaya yang masih harus dibayar. Oke, nah kita ke accrued expense dulu. Jadi di accrued expense ini untuk prosedur-prosedur audit yang dilaksanain, yang pertama itu adalah correctness and completeness of provision. Jadi maksudnya di sini adalah kita harus ngecek kebenaran dan kelengkapan dari
suatu pencadangan. Maksudnya di sini adalah ini tuh untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aset pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan, misalnya contoh, terus utang imbalan pasca kerja, terus misalnya biaya-biaya yang masih harus dibayar. Nah itu misalnya gini, misalnya kalian bayar suatu perusahaan atau mungkin kalian sendiri, misalnya bayar internet IndiHome misalnya. Nah, misalnya skemanya gini, kalian bayarnya di akhir kan. Nah, misalnya untuk pemakaian di bulan Januari akan dibayar di bulan selanjutnya, contohnya gitu. Nah, misalnya PT Indonesia ini ada tagihan kayak gitu, ada tagihan internet, bisa listrik, bisa telepon. Nah, misalnya mereka udah make itu di bulan Desember 2018, tapi pembayarannya dilakuinnya di Januari 2019-nya, atau misalnya lewat tahun. Nah, itu untuk transaksi tersebut harus diakui sebagai accrued liabilities atau beban atau biaya yang masih harus dibayar. Nah, kemudian kita harus ngecek nih, bener nggak ada tagihan untuk biaya-biaya tersebut, kemudian dokumennya lengkap atau enggak, kayak gitu. Jadi untuk prosedur yang pertama kita ngecek kebenaran atas transaksi tersebut sama kelengkapannya. Bener nggak tagihannya itu emang dibayar di bulan selanjutnya. Kayak gitu. Kalau misalnya tagihan tersebut dibayarnya, misalnya tagihannya muncul di akhir bulan, misalnya tagihannya munculnya tuh di setiap 31 atau tanggal 30 per bulannya. Nah, itu berarti biasanya klien pasti udah bener, dia pasti nyatat. Kalau belum dibayar, dia pasti nyatat di accrued liabilities. Tapi kalau misalnya dia udah bayar, ya nggak ada akun biaya yang masih harus dibayar, kayak gitu. Kemudian nomor 2 ini pension and other employee related long term reserves. Jadi maksudnya di sini dalam suatu laporan keuangan perusahaan itu ada yang namanya, lupa PSAK berapa, bentar. PSAK imbalan, ya PSAK 24. Jadi di negara kita ini ada IAI ngeluarin PSAK, namanya PSAK 24 atau PSAK mengenai imbalan pasca kerja. Nah, maksudnya imbalan pasca kerja ini, itu perusahaan harus melakukan perhitungan pencadangan terkait pembayaran pesangon atau hak dari si pegawai. Nah, selain PSAK 24 ini, hal itu juga diatur sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aku lupa nomor berapa. Kalian bisa searching sendiri. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu emang suatu perusahaan itu mewajibkan untuk memberikan pesangon atas jasa yang diberikan oleh karyawan terhadap si perusahaan. Nah, kalau di PSAK mereka itu ngatur bahwa perusahaan itu harus mencatat pencadangannya. Nah, jadi maksudnya di nomor 2 ini, pension and other employees related long term reserve ini, kita itu harus ngecek, misalnya si perusahaan ini ada melakukan perhitungan imbalan pasca kerjanya, mereka udah sesuai belum sama peraturan atau perhitungan yang diberlakukan sama maksudnya sama pemerintah. Jadi pemerintah ini selain ngewajibin juga mereka ada kayak membuat semacam pedoman-pedoman untuk melakukan perhitungan imbalan pasca kerja. Nah, auditor ini kan ini sebenarnya ilmunya tuh ilmu aktuaria ya. Jadi sebenarnya auditor tuh nggak diwajibkan paham, tapi sebenarnya harus paham perhitungannya supaya kita bisa nilai kewajaran dari pengakuan
pencadangan imbalan pasca kerjanya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu ngelakuin perhitungan tersebut, ya kita auditor tuh biasanya cuma ngecek kewajaran dari tarif atau persentase yang ditetapkan sama si perusahaan. Jadi kita tuh nggak wajib menghitung ulang, tapi kita tuh memeriksa gitu. Auditor tuh memeriksa kewajaran dari tarif atau kebijakan yang diberlakukan untuk akun imbalan pasca kerja. Nah, tapi kasusnya di sini kalau nggak salah, aku lupa deh untuk PT Indonesia sendiri itu dia ada pengakuan imbalan pasca kerja atau enggak. Ini kalian bisa cek lagi di worksheet-nya. Kemudian untuk nomor 3, appropriateness of other liabilities. Nah, jadi di sini kan tadi yang di KKP utang usaha ini kan ada other payable ya. Nah, untuk transaksi-transaksi other payable ini, kita ngecek kebenaran dari angka yang dicatat sama perusahaan. Kemudian, benar nggak perusahaan ini treatment-nya benar nggak untuk nyatet di other payable atau di account payable. Yang seperti aku bilang tadi, kalau misalnya dia mencatatkan suatu utang, tapi utang tersebut merupakan tagihan untuk suatu kegiatan yang nggak berhubungan dengan operasional perusahaan, operasional utamanya, nah itu nggak bisa dicatat sebagai utang usaha, kayak gitu. Jadi kita sebagai auditor harus ngecek benar nggak transaksi tersebut harus masuk other payable atau dia harus masuk ke account payable. Lanjut, terus nomor 4 ini adalah detailed review all layers confirmation. Nah, maksudnya di sini, misalnya ini biasanya untuk kasus-kasus, jatuhnya kasus-kasus luar biasa atau khusus ya. Jadi, misalnya suatu perusahaan itu sedang mengalami tuntutan hukum dari pihak ketiga misalnya. Entah terjadi wan prestasi atau pelanggaran kontrak segala macam yang sifatnya perdata, itu kan biasanya kalau misalnya contoh si PT Indonesia ini kalah dalam persidangan, si PT Indonesia ini kan harus membayar, misalnya kalau si pihak tiganya minta ganti rugi, nah PT Indonesia kan harus bayar. Nah, kita sebagai auditor itu kita harus ngirim surat konfirmasi ke pengacara atau ke tim hukum si klien bahwa di periode 2018 ini PT Indonesia ada nggak tuntutan hukum dari pihak tiga. Nah, biasanya nanti si lawyer-nya yang akan jawab. Kalau misalnya nggak ada ya mereka akan jawab nggak ada tuntutan hukum sama sekali. Tapi kalau misalnya ada, nah itu kita harus minta ke tim lawyer-nya, kita harus inquiry dan kita harus nanya kemungkinan ada nggak biaya yang harus dibayar terkait ganti rugi kalau misalnya si PT Indonesia ini kalah. Nah, kalau dalam akuntansi itu, tetap kita harus nyatet sesuatu yang sebenarnya nggak enak. Contohnya kayak ini nih, misalnya kayak ada tuntutan, kita harus nyatet tuh pencadangan pembayaran ganti rugi atas kekalahan persidangan. Nah, itu kita harus nyatet tuh, kita nyatet duluan kerugian tersebut. Contoh misalnya PT Indonesia dapat tuntutan dari Indofood misalnya. Nah, meskipun persidangannya masih berlanjut, masih jalan, kita tetap harus mencadangkan. Misalnya si lawyer-nya ini memperhitungkan bahwa kerugian yang ganti rugi yang harus dibayarkan jika kalah di persidangan dan harus bayar ganti rugi itu misalnya taruhlah 500 juta. Nah, itu PT Indonesia harus nyatet itu, harus nyatet bahwa terdapat pencadangan kerugian atas ganti rugi persidangan itu, dan jumlahnya 500 juta itu ya harus dicatat. Nah, itu kita harus konfirmasi dan kita harus menilai kewajaran dari pengakuan nilai tersebut. Lanjut, untuk search for unrecorded reserves and accruals, ini maksudnya jadi kita mastiin kembali
ada nggak sih biaya-biaya yang belum dicatat atau belum diakui di laporan keuangan perusahaan? Ya, contohnya itu tadi, misalnya untuk biaya-biaya yang dibayar biaya-biaya yang terjadi di Desember 2018, tapi mereka bayarnya itu di di bulan selanjutnya atau lewat tahun. Nah, itu kita harus ngecek udah diakui semua apa belum, ada yang kelewat nggak, kayak gitu. Terus misalnya dari imbalan pasca kerja, perhitungannya udah sesuai belum, atau misalnya dia kurang catat dari perhitungan tersebut. Misalnya mereka kasusnya tuh mereka buat perhitungan itu misalnya supaya nilai pencadangannya kecil. Kalau misalnya nilai pencadangannya kecil kan pengakuan bebannya biayanya juga kecil. Nah, itu kita harus ngecek ulang. Nanti kalau misalnya ketemu misalnya mereka kurang catat, itu kita harus melakukan koreksi kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya terkait accrued expense? Lanjut ya, berarti. Kak, saya ingin bertanya Kak, yang Oke. tadi tuh yang kalau misalkan dia ternyata emang kalah gitu kan di jalur hukum, tapi angkanya itu lebih kecil daripada yang kita catat sebelumnya Kak, itu gimana tuh Kak? Jadi tinggal dibalik aja dong jurnalnya. Tinggal balik aja. Jadi tinggal jurnal balik. Misalnya tadinya kan kalau untuk pencadangan itu nyatetnya gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya dia ada melakukan pencadangan kerugian persidangan, ada yang bisa jawab nggak? Jurnalnya apa? Taruhlah misalnya dia ngakuin pencadangan itu 500 juta. Ada yang bisa jawab nggak? Mau dipanggil? Coba deh Fauzia Aprilia, bisa jawab nggak jurnalnya apa? Masih bingung, Kak. Bingung maksudnya? Bisa jawab nggak Fauzia? Nggak bisa. Ih, nggak usah dulu. Ada yang bisa jawab nggak yang lain? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Fauzia Aprilia kalau masih mau jawab nggak apa-apa, salah juga. Nggak ada yang salah, kalau namanya juga belajar. Ada yang mau jawab nggak? Pencatatan untuk cadangan kerugian tuh jurnalnya apa? Coba Mulia Sabah Bilkis bisa jawab nggak? Halo? Mulia Sabah Bilkis. Tidur lagi jangan-jangan ya? Iya Kak, enggak Kak. Ada Kak, sebentar coba. Tadi kerugian atas apa ya Kak? Utang dagang gitu? Bukan, kerugian atas ganti rugi kekalahan persidangan misalnya. Jurnalnya apa? Ayo, ada yang bisa jawab?
Ini Mulia Sabah Bilkis dipanggilnya apa dah? Bilkis, Kak. Bilkis ya. Bilkis bisa jawab nggak? Eh, Apa coba akunnya? Nggak apa-apa, sebisa kamu aja. Nggak usah nggak usah terlalu keras mikir. Aku kasih clue logikanya, kalau misalnya dia nyatet pencadangan tuh kan berarti dia nyatetnya di posisi liabilities kan, atau posisi hutang. Berarti lawan akunnya apa? Posisi credit debitnya. Dia ngelakuin pencadangan untuk accrued expense, ini kan pasti posisinya di hutang. Nah, akun debitnya apa? Saya jawab nggak? Jadi bisa jawab, Adam bisa jawab nggak, Adam? Apa ya? Tadi kata kakak debitnya apa, Kak? Debitnya apa? Kan kalau misalnya kita ngakuin pencadangan atas kerugian, pencadangan atas kerugian kekalahan persidangan, itu kan kita ngakuin beban kan berarti. Nah, kalau ngakuin beban kan berarti akun pencadangan ini masuknya ke liabilities. Debitnya apa? Kak Fariza, ini jurnalnya kayak pencadangan yang biasa, misalnya kerugian biasanya nggak sih, Kak? Apa beda? Kan kalau biasanya kayak misalkan kerugian piutang terhadap cadangan kerugian piutang gitu. Apa akunnya sama atau beda, Kak? Sama sih bahasanya. Mungkin kalau secara konsep sama, mungkin penamaan akunnya aku nggak terlalu tepat namanya apa sih. Tapi kalau kamu mau coba jawab, coba deh. Menurut kamu Kalau apa? kerugian, ini kan kekalahan persidangan ya, Kak? Heeh. Kerugian kekalahan persidangan terhadap cadangan kerugian kekalahan persidangan. Ya, benar-benar. Akun debitnya itu beban, berarti kita ngakuin beban dulu terhadap pencadangan kerugian persidangan. Gitu. Berarti, makasih Zahwa atas jawabannya. Nah, tadi kan pertanyaan Adam itu, kalau misalnya dia ngakuinnya 500 juta, tapi ternyata bayar ganti ruginya nggak 500, taruhlah 400. Nah, itu gimana? Gimana ngoreksinya? Ngoreksinya berarti tinggal kita balik. Tadinya kan kita nyadatnya beban pada pencadangan 500 kan. Nah, yang kita bayar tuh harusnya 100. Nah, berarti kita eliminasi nih. Bukan, yang kita bayar berarti harusnya 400 misalnya contoh. Maaf. Nah, berarti yang kita eliminasi nih yang 100-nya ini, sisanya ini. Jurnal berarti tinggal kita balik. Pencadangannya di debit, bebannya di kredit. Kayak gitu. Jadi yang masih outstanding nanti itu adalah nilai yang sesuai dengan hasil persidangan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Berarti nilainya berapa, Kak? Ya, contoh misalnya tadi yang aku bilang, dia harusnya 500. Misalnya dia ngitung-ngitung pencadangannya 500, terus dia udah akui. Kemudian ternyata ketika persidangan sudah selesai, hasil persidangan itu mengharuskan PT Indonesia bayarnya 400. Nah, berarti tadinya kan udah ngakuin tuh beban pada pencadangan. 400-400 kan? 500-500 kan? Nah, supaya nilainya ini 400 sesuai sama hasil sidang, berarti kita nggak eliminasi sisanya. 500 kurang 400 kan 100. Nah, berarti yang 100 ini sebenarnya yang nggak diakui atau yang nggak harus dibayar sama PT Indonesia. Yang dia harus dibayar kan 400. Berarti yang 100 ini dieliminasi di jurnal balik pencadangan pada beban. Jadi nanti saldo
akun untuk yang pencadangan ini berkurang. Yang tadinya 500 jadi 400. Kayak gitu. Paham nggak, Dam? Iya, paham. Serius paham? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kalau dikeluarin tuh Kak, Hmm. uang itu dikeluarin berarti jurnalnya itu apa? Cadangan pada kas. Benar. Cadangan pada kas. Oke, kasih Kak. Yo. Nah, untuk sheet-sheet yang ada di accrued expense ini sama nanti kamu tinggal isi sesuai dengan WS. Diabaikan aja yang bagian disclosure. Ini biasanya di KKP itu kalau misalnya ada sheet disclosure, ini tuh maksudnya kalau buat auditor tuh, jadi kan kalau untuk normalnya itu kan auditor tim audit itu junior-juniornya atau timnya lah pokoknya anggotanya itu kan ngerjain KKP tuh pegang satu-satu lah. Nah, bagian disclosure ini maksudnya itu untuk nge-make sure akun-akun yang ada di accrued expense ini udah tercatat belum di laporan keuangan gitu. Udah tersajikan belum di laporan keuangan. Nah, ini kontrolnya di disclosure. Kayak gitu. Biasanya kalau untuk audit ini untuk ini aja ya, untuk intermezzo sedikit. Untuk audit ini sebenarnya itu intinya itu adalah reporting atau pelaporan. Makanya kan waktu itu sempat disinggung kalau ngerjain KKP ini biasanya 2 minggu setelah laporan audit keluar. Jadi biasanya kertas kerja auditor itu biasanya berantakan masih. Excelnya siapa? Misalnya Excelnya aku, Excelnya Fahriza, Excelnya Adam, Excelnya Zahwa misalnya. Terus Zahwa itu misalnya megang 3 akun misalnya. Aset, piutang, sama utang misalnya. Nah itu nanti di Excelnya Zahwa itu ya isinya itu nyampur. Nanti dipiling, dirapihin, dimasukin ke KKP per akun yang udah disediain kayak gini. Gitu. Saya lanjut untuk bagian yang P_2_detail ini maksudnya kita ngecek mutasi sesuai dengan general ledger untuk akun-akun yang accrued expense. Lanjut untuk test of details ini kita ngecek dokumentasi atau dokumennya terkait pengakuan accrued expense-nya. Contoh di sini misalnya accrued tax payable. Dia ngakuin bahwa mereka punya utang pajak PPh 21 untuk periode November 2018 dengan jumlah 19 juta. Nah, dokumennya nanti merujuk kemana? Misalnya nanti kita dapatnya SPT masa November PPh 21 2018, terus rinciannya segala macam. Nah, itu kita input di sini. Terus nomornya, NTPN-nya berapa, terus dibayar di bulan apa. Maksudnya di bulan selanjutnya udah pasti, tapi dibayar tanggal berapa kayak gitu. Pakai bank apa itu nanti dimasukin di sini. Terus ada otorisasinya enggak? Yang terpenting sebenarnya untuk test of detail itu adalah otorisasi. Jadi otorisasi di sini tuh maksudnya pengendaliannya benar atau enggak. Transaksi tersebut diketahui enggak sama atasan kayak gitu. Dia lanjut untuk subsequent ini maksudnya jadi kan kita ngakuin nih ada beban-beban atau biaya-biaya yang masih harus dibayar. Nah, ketika kita mengakui biaya tersebut, di periode selanjutnya beneran nggak biaya tersebut udah dibayar? Kayak gitu. Nah, untuk akun accrued expense ini udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi nggak ada yang mau ditanya ya. Oke, lanjut ke KKP yang terakhir. Ke KKP yang namanya J1 Advance. Teman-teman udah pada buka? Udah ya? Udah, Kak. Baik, lanjut ke
sheet audit program. Di sini sebenarnya nggak banyak sih emang prosedurnya untuk yang prepayment ini. Sekarang aku sendiri juga agak mengesampingkan kalau misalnya ada akun prepayment karena bukan nggak penting, tapi biasanya tuh mereka pencatatannya udah benar. Paling kita tuh ngeceknya tuh justru ke akun beban. Jadi di akun beban itu ada nggak beban yang sebenarnya dia bayar duluan tapi manfaatnya belum dia rasain. Contohnya tuh kayak beban asuransi. Dia asuransi dibayar di bulan Juli untuk periode Juli 2018 sampai Juli tahun selanjutnya. Nah itu kalau kita nemuin kayak gitu, itu kita harus reklas, kita koreksi akun tersebut supaya jadi akun prepayment atau biaya yang dibayar di muka. Nah, misalnya kalau mereka udah ada pencatatan terkait prepayment ini, prosedur yang dilaksanakan itu cuma kita ngelakuin verifikasi dari keterjadian sama nilai yang dicatat sama klien untuk prepayment tersebut. Aku mungkin bisa cuma kasih contoh tuh untuk prepayment ini, contohnya tuh asuransi yang dibayar di muka. Misalnya mereka udah nyatat, udah bener. Nah, kita tuh ngecek lagi dokumen terkait kontrak dari asuransinya. Kita ngecek eksistensi bener nggak angka yang dibayar untuk diakui sebagai biaya dibayar di muka tuh bener nggak sekian. Misalnya taruhlah asuransi dibayar di mukanya dibayar 12 juta untuk 12 bulan yang akan datang. Nah, kita ngecek ketika awal transaksi tersebut bener nggak yang dibayar 12 juta. Satu itu. Kemudian kita ngelakuin perhitungan ulang kayak kita ngelakuin rekalkulasi penyusutan. Jadi 12 juta itu berarti nantinya akan terus terdepresiasi lah ibaratnya kan. Akan terus misalnya tiap bulan tuh akan dikoreksi, akan diakui sebagai utang, akan diakui sebagai beban. Jadi kan awalnya mereka nyatetnya tuh biaya dibayar di muka pada kas. Nah, nanti tiap bulannya akan ada penyesuaian beban pada biaya dibayar di muka. Nah, itu akan terus ngegerus nilai biaya dibayar mukanya itu sampai nilainya jadi 0. Nah, itu kita harus ngitung ulang itu supaya nanti kita nyocokin yang dilakuin klien sama yang kita hitung ulang ini udah sesuai atau belum. Kemudian kita ngecek nilainya. Ya, tadi tuh, misalnya dia bayar asuransinya 12 juta. Itu benar nggak 12 juta? Nah, kadang tuh kalau di asuransi ini kadang suka ada biaya-biaya admin atau segala macam. Nah, itu udah include di situ nggak? Di 12 jutanya itu atau terpisah? Biasanya kita bisa masukin ke biaya dibayar di muka untuk biaya-biaya perintilan itu yang kecil-kecil itu. Atau untuk biaya dibayar di muka tuh ada lagi misal biaya sewa. Nah, kalau sewa ini untuk yang valuation ini misalnya sewa itu taruhlah misalnya ada pajaknya, ada biaya pajaknya. Nah, itu jumlahnya tuh kalau misalnya dia gross up berarti misalnya taruhlah biaya sewanya 10 juta. Terus kan dia kena PPh final ya. Gross up lah misalnya. Taruhlah kita bayarnya jadinya 11 juta. Nah, itu kita ngakuin biaya dibayar di mukanya itu berarti 11 juta, bukan 10 jutanya. Kayak gitu. Itu terkait valuation tadi. Kalau untuk eksistensinya berarti kita ngecek ada nggak dokumen kontraknya. Kemudian kita ngecek juga jangka waktunya, terus kita ngitung ulang lagi terkait koreksi di tiap bulannya gitu. Habis ini ada yang mau ditanya nggak terkait repayment atau advance payment? Iya, mungkin tambahan sedikit kadang untuk advance atau prepayment ini
Kadang ini juga untuk akun-akun terkait seperti misalnya kita bayar DP atas pembelian sesuatu. Misalnya kita beli, taruhlah perusahaan beli mobil. Dia bayar, misalnya dia pengen belinya cuma 2 kali bayar misalnya. Cash gitu, nggak nyicil. Taruhlah dia bayar DP-nya itu 200 juta misalnya. Nah, itu bisa diakui sebagai advance payment. Jadi kita akui sebagai piutang. Karena misalnya contoh, kenapa kita akuin piutang? Karena kita belum terima mobilnya. Nanti ketika kita udah bayar DP, mobil kita udah terima, nah, advance payment tadi kita balik jurnalnya, terus kita ngakui aset nilai itu secara full, sisanya itu, tadi kan kita udah bayar di muka. Nah, sisa pembayarannya itu karena kita belum bayar, kita akuinnya jadi utang. Nah, itu agak tricky dan sebenarnya untuk prosedur ini tuh kayak lebih pakai nalar atau logika akuntansinya. Supaya pelaksanaan audit itu lebih clear lah atau lebih jelas. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Terkait penjelasan aku, atau penjelasan aku ada yang kurang jelas, bilang aja nggak apa-apa. Oke, berarti clear ya. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya, sheet yang lead. Ini nanti kalian input berdasarkan angka yang di WS, kemudian harus nge-link ke bagian kolom auditnya. Itu berlaku juga untuk semua KKP ya. Oke, nanti di akhir kayaknya aku minta kalian semua ngirim KKP yang mungkin lead sheet-nya udah terisi secara rapi sesuai dengan WS yang kalian udah pernah buat. Tapi mungkin nanti untuk hal tersebut, ibaratnya untuk tugas tersebut mungkin nanti aku pikirin lagi. Tapi kalian kerjain aja. Coba kalian kerjain atau pelajari sendiri. Explore sendiri aja nggak apa-apa. Kemudian untuk disclosure ini sama kayak yang tadi aku jelasin. Ini untuk ngekontrol apakah akun-akun yang ada di prepayment ini udah tersajikan belum di laporan keuangan atau di bagian catatan atas laporan keuangan. Kayak gitu. Lanjut, untuk di sheet J_2 TOD atau test of detail ini kita sama kayak yang sebelumnya itu kita ngelakuin vouching atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan advance dan prepayment. Nah, angka-angka ini kita dapat dari mana? Nah, angka-angka ini kita dapat dari general ledger. Jadi biasanya kita ngelakuin sampling sama kayak tadi. Misalnya di akun advance dan prepayment ini ada 1000 transaksi misalnya. Nah, sebelumnya kan kalau nggak salah pakai Atlas itu ada perhitungan sampel kan. Nanti dari jumlah data kita ambil berapa. Nah, itu atas perhitungan sampel tersebut, itu nanti menjadi dasar kita ngambil jumlah transaksinya itu berapa di tiap akunnya untuk pelaksanaan sampling. Baik itu sampling stock of name, sampling asset of name, sampling vouching, baik itu beban atau pendapatan, ataupun misalnya sampling kalau mau kita ngelakuin konfirmasi, kayak gitu. Ini untuk sheet kalau misalnya kita nemuin adjustment. Ini sama semuanya ada sih. Nah, kemudian nih, prepaid list schedule biasanya untuk sheet ini kita dapetin dari si klien. Jadi si klien biasanya punya kertas kerja tambahan untuk akun-akun prepaid expense. Nah, maksudnya prepaid expense schedule ini jadi misalnya contoh nih, dia ada prepaid rent office. Nah, misalnya mereka sewa dari PT Talang Segoro ini
Terus misalnya dia ada pembayaran sewa di Desember 2016 misalnya contoh. Terus source number ini maksudnya ini dokumen ya. Sumber dokumen ini dokumen nomor berapa, nama akunnya, expense journalnya ini berarti dia nyatat di awal tuh prepaid rent office. Tapi ketika ketika periode sewa itu berlanjut sampai habis masa waktunya, mereka akan ngakuinnya ke akun office rental expense. Nah, untuk di kolom prepayment ini maksudnya adalah jumlah yang kita bayar di muka untuk sewa tersebut. Jadi ceritanya nih, misalnya untuk kita untuk sewa 3 bulan, bayar ke PT Talang Segoro ini bayar 94.928.400. Untuk masa 3 bulan dari 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi pada 1 Januari 2017, dicatatnya itu berarti prepaid rent office pada kas atau bank. Lanjut, misalnya di bulan Februari, maksudnya di akhir periode Januari 2017 atau 31 Januari 2017, itu ngakuin beban office rental expense pada prepaid rent office. Nah, itu kan ngegerus nilai dari prepaid-nya kan. Nanti di 31 Desember 2017, nilai prepaid rent office ini habis. Nah, itu berlaku untuk semua transaksi atau akun-akun yang prepaid. Kayak gitu. Ini aku tadi ngejelasin cara baca tabel ini aja sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Terkait dari yang aku pertama jelasin, di account payable, advance sales, terus tadi accrued expense, sama ini advance dan prepayment. Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum aku akhirin. Ada yang nggak ngerti, ditanya aja nggak apa-apa. Mungkin dari penjelasan aku ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang salah, dikoreksi, nggak apa-apa, bilang aja. Aku juga sama-sama belajar, aku nggak terlalu expert amat lah. Ada yang mau ditanya nggak? Udah cukup berarti ya. Oke, kalau gitu aku stop share dulu. Berarti untuk pertemuan selanjutnya itu kan kita udah bahas untuk hari ini kan audit atas utang usaha sama audit atas biaya dibayar di muka dan utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar. Untuk pertemuan Selasa depan, kayaknya juga nggak lama deh. Nggak tahu sih, nanti aku juga koordinasi juga sama teman-teman aku. Nanti untuk minggu depan itu jadi kuis materinya itu sebentar. Oke, materinya itu berarti nanti kalau aku ada perubahan nanti aku kasih tahu sih. Tapi dari yang aku pahamin berarti kuisnya dari yang aset tetap sampai yang hari ini, yaitu sampai dari aset tetap, utang usaha, biaya dibayar di muka, dan utang biaya. Nanti kuisnya akan seputar audit program akun-akun tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanya? Udah jelas ya berarti ya? Udah siap juga buat minggu depan? Nggak susah kok. Nah, itu minggu depan Apa? benar-benar minggu depan Kak, bukan minggu depan lagi. Karena minggu depan kan kayaknya itu ada lebaran sih. Aku nggak tahu ya. Soalnya aku masuk ke kerja. Aku libur tanggal 12. Terus kalian masuk lagi tanggal 17 kan sebenarnya? Atau gimana? Nggak apa-apa ngomong aja, nggak apa-apa ngomong aja.
Jadi kalau dari yang aku pahamin itu, ini aku ngikutin kalender ini ya, kalender kerja atau kalender PNS lah. Itu baru libur tanggal 12. Dan libur juga cuma 4 hari, 12, 13, 14, 15. Terus akan masuk lagi tanggal 17. Nah, kalau dari kalian gimana? Dosen-dosen lain dah misalnya. Tanggal 10, 11 itu ada kuliah nggak? Dosen lain ada yang libur Kak tanggal 11-nya. Ada yang libur ya? Iya. Tanggal 10-nya? Ada yang libur juga Kak. Tapi ada yang masuk nggak? Jangan ada yang libur doang. Ada yang ada kuliah nggak di hari itu? Tanggal 10, tanggal 11. Gak apa-apa biar aku pertimbangin juga sama Umay sama Kak Vera. Senin itu kan ada matkul pertama itu ada payusar ya Kak. Kalau payusar itu kadang nggak nentu Kak. Hari Jadi, apa tuh? Hari Senin ya. Hari Senin ya? Kadang masuk, kadang di kayak tergantung nanti infonya gitu. Karena matkul payusar sih sampai saat ini masih kayak nyusun jurnal paper gitu. Jadi paling kalau mau masuk kita cuma setor itu, nanti dapat feedback dari dia gitu aja. Pak Yusar memang gitu. Yaudah nanti aku kabarin Kalau lagi. dari aku kan masuk itu ya Kak, kelas AKL 2 kelas A itu Pak Hevi masih masuk Kak. Tanggal 10. Iya, hari Senin. Oke. Jadi sebenarnya tanggal 10, 11 itu masih normal ya. Nanti aku coba diskusin dulu deh. Kalau gitu. Kalau misalnya minggu depan, kalau bisa. Ya mudah-mudahan bisa. Kuis doang ya berarti nggak ada materi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti keputusannya ada materi ya berarti habis kuis lanjut kuliah. Lagi untuk ngebahas yang ngebahas tentang pendapatan dan HPP berarti. Tapi kalau kayak gitu nanti jadinya pertemuan kita jadi lebih cepat. Mungkin nanti akan lebih banyak spare waktu kalian supaya nanti bisa ngerjain kalau misalnya ada dikasih tugas. Atau nanti mungkin kalau misalnya UTS-nya tuh tugas akhir bukan soal ya, nanti akan spare waktunya akan lebih banyak sih. Mudah-mudahan aja kayak gitu. Ya kalian mah mudah-mudahan nggak ada tugas sih, bukan kayak gitu. Ya udah. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kalau ada yang mau diomongin di grup aja ya. Oke, Kak. Ya. Terima kasih.